Duta Besar Inggris untuk Indonesia mengunjungi Pondok Pesantren Darul Jannah untuk memperingati 70 tahun tahta Ratu Elizabeth II. Band militer Inggris pun ikut tampil memeriahkan suasana. Dalam rangka perayaan ulang tahun sekaligus 70 tahun naik tahta Ratu Elizabeth II, Kedutaan Besar Inggris di Indonesia mendatangkan 10 personil band militer dari Angkatan Darat Inggris ke Indonesia. Band militer ini tampil di Pondok Pesantren Darun Najah di Ulu Jami, Jakarta Selatan pada Senin siang. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, ikut hadir beserta 500 santri dan santriwati. Band militer ini memainkan alat musik kornet, klarinet, saksofon, trombon, dan horn. Mereka membuka acara dengan membawakan lagu Indonesia Raya serta lagu kebangsaan Inggris God Save the Queen. Pesantren Darun Najah memiliki hubungan baik dan kerjasama dengan Kedutaan Besar Inggris dan Lembaga Kebudayaan British Council selama 16 tahun. It's wonderful to be here at the Darul Najah Islamic Boarding School to celebrate a relationship that is now more than 16 years old. We have a terrific relationship with the school going back to when Mr. Tony Blair visited here. To have a dialogue with the students and teachers here to talk about interfaith understanding and building cultural links between our two countries. And that's what we're here to continue today. And we're lucky enough to be accompanied by the Nottinghamshire Band of the Royal Engineers. We've just had a wonderful musical event, and they will be playing at our Queen's birthday party tomorrow to celebrate an incredible 70 years on the throne of Her Majesty Queen Elizabeth II. Duta Besar Jenkins menambahkan, Ratu Elizabeth II menyimpan kenangan yang hangat mengenai Indonesia saat berkunjung ke Jakarta pada tahun 1970-an. Ratu juga memahami pentingnya persahabatan erat Indonesia dan Inggris, serta berharap bisa terus berkembang di masa depan. Kita kerjasama itu sudah terjalin 16 tahun yang lalu. Sejak Perdana Menteri Tony Blair datang ke Indonesia di bulan Mei 2006. Kita ada kerjasama yang berkelanjutan, program-program atau kunjungan-kunjungan, pertukaran guru, pertukaran santri juga. Kerjasama ini akan berlanjut ke depannya, Pak? Sampai saat ini bahkan bertambah. Yang kemarin hanya satu sekolah, Holy Family Catholic School di Ketley, Yorkshire. Kita sekarang ada lagi 2 kerjasama yang lain yang akan berlanjut seterusnya. Sehingga nanti ada program-program yang bisa meningkatkan kualitas guru, kualitas pengajaran, kualitas santri juga. Dalam waktu dekat apa, Pak? Dalam waktu dekat ini dengan Birmingham. Ya, dengan Birmingham itu pertukaran guru ke Birmingham. Dari Jakarta, Raisa Nadia, Rama Romadona, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau sirkuit Formula E 2 hari jelang ajang balap mobil listrik di Jakarta International E-Prix, Ancol, Jakarta. Sirkuit Formula E pun sudah masuk tahap finalisasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketua Komite Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni dan Alberto Longo, co-founder Formula E, meninjau kesiapan Jakarta International E-Prix Sirkuit Ancol. Anies Baswedan melihat langsung proses pengerjaan dari atas jembatan penyeberangan sirkuit Formula E. Ia juga mencoba duduk di kokpit mobil Formula E. Sirkuit Formula E sudah masuk ke dalam tahap finalisasi, yaitu tahap pengecatan dan pemasangan logo sponsor di sejumlah spot sirkuit. Di dalam sirkuit Formula E, tim Marshal Formula E juga sedang melakukan simulasi dengan mobil balap Formula E dalam melakukan evakuasi. Dikatakan seluruh fase persiapan sudah selesai. Ada beberapa finalisasi yang sifatnya kosmetik, pengecatan, pemasangan stiker-stiker, tapi semua yang sifatnya substansi untuk terselenggaranya Jakarta E-Prix ini sudah siap. Kemudian juga kita bersyukur bahwa penjualan tiket sudah tuntas. Dan kita nanti di dalam sini akan ada sekitar 22.000 orang yang akan berada di dalam kawasan sirkuit ini. What you're looking today is a track that is done already. So we are well ahead of schedule.
And the good thing about it is that we just need the details of the branding and some painting here and there. But definitely the work is done, and I would like to use this opportunity to congratulate and thank everybody for the fantastic job that they have done in such a short period of time. Sementara itu, tiket Formula E Jakarta sudah habis terjual untuk semua kategori. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Muhammad Khairuddin, Iriansyah Wahyu, iNews melaporkan. Menparekraf Sandiaga Uno mengikuti Belitung Triathlon 2022 di kategori sprint distance yang digelar di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Diikuti 150 peserta, Belitung Triathlon 2022 dibagi dalam 2 kategori, yaitu standar dan sprint distance. Belitung Triathlon 2022 diikuti Menparekraf Sandiaga Uno. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini ikut di nomor sprint distance dengan jarak renang 750 meter, sepeda 20 km, dan lari 5 km. Selain itu juga diperlombakan kategori standar dengan jarak renang 1.500 meter, sepeda 40 km, dan lari 10 km. Diikuti 140 peserta dari dalam dan luar negeri, Belitung Triathlon 2022 menawarkan pemandangan alam yang indah serta keramahan masyarakat yang mengiringi peserta, sehingga memberikan pengalaman yang mengasyikan. Renangnya tuh mungkin renang yang paling boleh dibilang cantik dari segi kualitas air, laut, dan pemandangannya. Jadi saya sangat meyakini Belitung Triathlon ini akan menjadi kebangkitan ekonomi Belitung dan sektor pariwisata kita. Banyak sekali masyarakat yang berpartisipasi sepanjang jalan. Jadi support tourism kita ini salah satu unggulan lah dari kita. Jadi mungkin adanya triathlon, tapi kita juga yang memprioritaskan kekayaan keindahan alam kita ya dari segi bahari. Dalam kunjungannya ke Belitung, Sandiaga Uno juga menjajal pertandingan Let's Go Belitung Golf 2022 yang dilangsungkan di Black Rock Golf. Sport tourism dengan menonjolkan kearifan lokal sebagai daya tarik atau pembeda dari setiap destinasi akan menambah minat wisatawan untuk berlama-lama tinggal di suatu daerah. Dari Kabupaten Belitung Timur, Suharli, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, tim SAR Swiss masih terus berusaha mencari putra Ridwan Kamil secara intensif. Pencarian kini difokuskan pada area pintu air dengan melibatkan komunitas penduduk di sepanjang Sungai Are. Pencarian Emeril Khan Mumtaz atau Eril, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terus dilakukan. Pencarian kini difokuskan pada area di antara 2 pintu air. Berbagai komunitas di sepanjang bantaran Sungai Are turut membantu pencarian, mulai dari klub pendayung, klub pemancing, hingga komunitas berkebun. Sementara menurut perkiraan cuaca, kota Bern akan diguyur hujan pada beberapa hari ke depan dengan badai di area pegunungan. Hal ini akan sangat mempengaruhi kejernihan air di Sungai Are. Sementara itu, Ridwan Kamil dan istrinya juga turun langsung memeriksa beberapa titik potensial di sepanjang bantaran sungai. Jalur yang ditempuh Kang Emil adalah rute darat dan beberapa wilayah perairan yang masih aman untuk dijelajahi. Melalui pernyataan resmi, keluarga Ridwan Kamil mengungkapkan sudah ikhlas dengan apapun yang menjadi takdir Eril. Memang dari pihak keluarga gitu sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari Eril. Kemudian untuk antisipasi berbagai skenario tersebut, memang dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama untuk kami dapat mempersiapkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam terhadap apapun yang nanti menjadi takdirnya dari Eril. Tapi memang dari si pihak keluarga, Kang Emil, Teh Lia, dan keluarga besar juga yang ada di sini, itu kami sudah ikhlas apapun yang menjadi nanti takdirnya Eril. Pencarian Eril sudah memasuki hari ke-6.
Eril dilaporkan hilang sejak Kamis lalu saat berenang di Sungai Are, Swiss. Sepekan pencarian Emeril Khan Mumtaz, dukungan moral dan doa dari warga Jawa Barat masih terus berlangsung, termasuk dari mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan sejumlah selebritas. Pencarian putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, atau yang akrab disapa Eril, sudah memasuki hari ke-6. Menurut Kepala Kepolisian Maritim Bern, pencarian Eril di Sungai Are hari ini masih terfokus pada area di antara dua pintu air. Polisi juga memastikan berbagai komunitas di sepanjang bantaran Sungai Are diikut sertakan untuk memperluas keterlibatan masyarakat. Sementara itu, dukungan moral dan doa untuk keselamatan Eril terus dipanjatkan warga Jawa Barat, termasuk dukungan dari mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, mengungkapkan simpati yang sangat mendalam atas kejadian yang menimpa Kamil, Gubernur Jawa Barat. Saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik ya. Meski hubungannya dekat, namun Kang Aher masih belum dapat berkomunikasi secara langsung dengan Ridwan Kamil untuk menghormatinya agar fokus dalam pencarian anak sulungnya.